Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, gengs? Welcome back again with me on Rewatch. Oke, seperti biasa di video kali ini kita akan kembali merecap sebuah film dari Korea Selatan. Film ini berjudul Wonderful Ghost atau judul internasionalnya film ini berjudul The Soulmate. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini menceritakan sesosok roh polisi yang berjuang untuk menyelamatkan kekasihnya dan juga bercerita tentang seorang ayah yang juga berusaha untuk menyelamatkan anak gadisnya. Film ini dibintangi oleh Ma Dong Suk atau lebih dikenal dengan nama Don Lee yang berperan sebagai Jang Soo. Nah, ini orangnya. Kim Hyo Wang sebagai Tai Jin dan si cantik Lee Yu Yong sebagai Yun Ji. Nah, bagaimanakah perjuangan dari bapak-bapak ini untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka sayangi? Penasaran dengan ceritanya? Yuk, langsung saja tanpa panjang kali lebar, Mimin persembahkan The Soulmate. Tarik sis semongko. Di awal film kita diperlihatkan ada seorang polisi muda bernama Taijin. Ini orangnya, dia bekerja sebagai seorang polisi. Dan sebagai seorang penegak hukum, Taijin merupakan seorang yang tekun dalam menjalani tugasnya. Di kantor polisi yang kecil, Taijin ditemani oleh seorang atasan yang lemah namun tegas, yakninya Inspektur Yang, serta partner yang pemalas bernama Jung Sik. Meski demikian, hubungan antara mereka bertiga cukup erat. Di sini diceritakan bahwa Taijin juga memiliki seorang tunangan yang cantik dan manis bernama Yunji. Ini orangnya. Yunji di sini bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Yunji seringkali dibuat kesal oleh Taijin karena dia terlalu serius menjalani pekerjaannya sebagai polisi dan jarang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Tapi mau bagaimanapun, Yunji sebagai kekasih Taijin tetap sayang kepada Taijin. Scene berpindah di mana diperlihatkannya seorang pria parubaya bernama Jang Soo yang diperankan oleh Ma Dong Suk atau yang lebih kita kenal bernama Don Lee. Meski memiliki fisik bugar dan berbeda dari kebanyakan fisik yang seumuran dengannya, Jang Suk juga seorang yang tidak begitu suka mencampuri urusan orang lain. Jang Suk sendiri adalah seorang guru dan master les judo. Namun bisa kita lihat Jang Suk hanya memiliki beberapa orang murid saja di kelas judonya. Dia hanya memiliki beberapa orang murid dan seorang asisten yang tidak bisa diharapkan bernama Bonggu. Diceritakan Jong Soo ini memiliki seorang anak gadis kecil bernama Do Kyung. Dia memang berperan sebagai seorang master di kelas judonya dan juga dia berperan sebagai single parent untuk anak gadisnya ini. Namun demikian dia tetap semangat menjalani perannya sebagai seorang master sekaligus ayah dan ibu untuk anak gadisnya ini. Hari demi hari dia jalani dengan bahagia karena ia harus mengisi peran sebagai seorang ayah sekaligus ibu. Namun sungguh disayangkan, Do Kyung memiliki kondisi lemah jantung yang sampai sekarang ini ayahnya Jang Soo masih menunggu pendonor jantung untuk anaknya ini. Bahkan sampai dia rela menjual dojonya untuk biaya pengobatan dari anaknya ini. Pada suatu malam terlihat Taijin sedang berpatroli di sebuah dermaga. Tak sengaja dia pun melihat segerombolan orang sedang melakukan sesuatu di sana. Terlihat orang-orang ini seperti sebuah gangster. Karena penasaran, Taijin mengikuti orang-orang tersebut secara diam-diam. Dan sampailah Taijin menemukan sebuah mobil van hitam yang ternyata itu adalah milik Jong Soo. Di sini Taijin menanyakan kenapa Jong Soo berada di sini dan apa yang dia lakukan di sini. Dia juga mencurigai mobil Jong Soo ini sebagai mobil kurir atau mobil pengantar sesuatu yang berbahaya. Ketika ditanya seperti itu, Jong Soo menjawab bahwa mobil ini hanya dipakai untuk mengantarkan anaknya ke sekolah sehari-hari. Akhirnya Jong Soo pun pergi meninggalkan Taijin. Dia kesal karena dia curiga akan Taijin sebagai salah seorang dari komplotan gangster tersebut. Scene berpindah di mana kita bisa melihat Taijin sedang mengawasi mobilnya Jong Soo. Ternyata selepas pertemuan mereka di dermaga, secara diam-diam Taijin membuntuti dan mengawasi gerak-geriknya dari Jong Soo ini. Suatu hari ketika Taijin sedang mengawasi Jong Soo, terlihat bahwa Jong Soo sedang mengantarkan anaknya ke sekolah. Melihat itu, Taijin mengikuti mobil Jong Soo sampai ke sekolah. Namun dia heran kenapa setelah Jong Soo mengantarkan anaknya ke sekolah, Do Kyun bukannya pergi ke sekolahnya, tapi dia terlihat malah pergi ke sebuah rumah kecil di samping sekolahnya. Taijin pun terheran melihat itu.
Malamnya ketika Taijin sedang belanja di sebuah supermarket, secara tak sengaja dia melihat seorang laki-laki yang dulu dia pernah lihat di dermaga sedang melakukan sebuah transaksi mencurigakan dengan seorang laki-laki berbaju hitam. Dan karena rasa curiganya itulah, besok malamnya dia kembali ke tempat tersebut dan betapa kagetnya dia melihat Jong-soo juga berada di tempat tersebut. Secara diam-diam dia mengikuti kemana arah perginya Jong-soo ini. Tapi di tengah perjalanan dia melihat seorang pria sedang memukuli seorang gadis. Dia juga melihat sebelum gadis itu dibawa pergi, gadis itu melemparkan HP-nya ke semak-semak. Seolah-olah gadis tersebut menyembunyikan sesuatu di dalam HP-nya dan tak menginginkan laki-laki tersebut tahu apa yang ada di dalamnya. Taijin pun terlihat mengambil HP gadis tersebut. Esoknya di kantor polisi, Taijin dan temannya Jong-sik sedang melihat isi dari rekaman HP gadis semalam. Dan ternyata di dalam HP tersebut ada sebuah video tentang adanya prostitusi yang dilakukan di klub tersebut. Keesokan malamnya, Taijin mendapatkan telepon dari rekannya Jung-sik. Dia mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi tentang kasus yang ada di HP gadis kemarin. Langsung saja mendengar itu, Taijin pergi ke tempat di mana Jung-sik menyuruhnya untuk datang. Scene berpindah di mana Jong-soo terlihat membawa sebuah hadiah untuk anaknya. Namun alangkah terkejutnya dia bahwa mobilnya sudah tidak ada. Yang ada di sana hanya secari kertas yang bertuliskan bahwa mobilnya sudah diderek. Pada saat yang bersamaan, dia melihat Taijin sedang mengendarai motor polisinya menuju suatu tempat. Karena dia berpikir bahwa Taijin yang menderek mobilnya, dia lantas mengikuti Taijin dari belakang. Adegan berpindah ke Taijin yang terlihat sudah sampai di lokasi yang diberitahukan oleh Jung-sik. Lokasi tersebut berada di sebuah parkiran mobil yang tak ada penerangan sama sekali. Sambil mencari keberadaan Jung-sik, namun secara tiba-tiba dia malah diterkam oleh seorang tak dikenal dan terlihat di sana Taijin melakukan perlawanan untuk menyelamatkan nyawanya. Namun ketika dia melepaskan diri dari cengkraman orang tersebut, dia malah ditabrak oleh sebuah mobil yang membuat badannya terpental ke atas dan membuat dia kehilangan nyawanya di malam itu juga. Alias dia koma. Tak lama kemudian terlihat Jang-soo tiba di lokasi tersebut dan kagetnya melihat Taijin tergeletak tak sadarkan diri. Dia mencoba untuk mendekati Taijin guna membantu Taijin, tapi tak disangka tiba-tiba dia juga diserang oleh orang tak dikenal sampai kepalanya dipukul dan dia pun tak sadarkan diri. Di saat yang sama, Jung-sik pun datang ke sana dan juga terlihat kaget melihat Taijin tak sadarkan diri. Dia tak menyangka bahwa Taijin akan jadi seperti ini. Dan diketahui juga di sini bahwa Jung-sik ini merupakan salah satu polisi korup yang bekerja sama dengan komplotan gangster yang sedang diselidiki oleh Taijin. Dan di sini dia bekerja sama dengan gangster tersebut untuk mengancam Taijin agar dia berhenti untuk menyelidiki kasus tersebut. Namun dia sangat menyesal bahwa Taijin menjadi seperti ini. Tak lama kemudian polisi pun datang dan membawa Taijin ke rumah sakit. Namun ketika Taijin diangkat ke dalam ambulan, kita juga bisa melihat bahwa ada Taijin lain yang terlihat mengalami sakit di bagian kepalanya. Dan ya, Taijin yang ini hanyalah sebuah arwah, sesosok arwah. Namun dia tak menyadari bahwa dirinya adalah arwah. Sampai dia melihat sendiri tubuhnya ya dan tubuh Jang-soo dibawa masuk ke dalam sebuah ambulan. Di rumah sakit terlihat Yunji berlari ke kamar di mana Taijin dirawat. Dokter mengatakan bahwa Taijin sekarang sedang mengalami koma dan belum jelas bagaimana nasibnya. Mendengar itu, Yunji menangis atas musibah yang dialami oleh kekasihnya itu. Tak lama kemudian terlihat arwah Taijin sampai di rumah sakit dan heran melihat kekasihnya menangis. Dan lebih dia herankan lagi bahwa dia melihat tubuhnya sendiri terbaring tak sadarkan diri di dalam kamar rumah sakit. Pagi harinya terlihat Jang-soo sudah siuman dan dia merasakan sakit di bagian belakang kepalanya. Terlihat dia juga ditemani oleh putrinya Do Kyun yang dan asisten judonya Bonggu. Ketika Jang-soo sedang berjalan di koridor rumah sakit, tiba-tiba dia ditabrak oleh Taijin. Dan entah mengapa Jang-soo mampu melihat arwah dari Taijin ini. Di sini Taijin menjelaskan bahwa dia adalah arwah. Namun Jang-soo tak percaya sampai dia sendiri membuktikan bahwa memang Taijin benar-benar arwah. Dan ya, kalian bisa melihat dong apa yang terjadi kan.
Lagi-lagi Jongsu terbangun dengan sakit kepala yang dirasakannya. Dia juga kaget bahwa Taijin juga ada di sana. Ternyata di sana hanya Jongsu lah yang bisa melihat arwah dari Taijin ini, yang semakin menambah rasa takut dari Jongsu. Shin berpindah ke kamarnya Taijin. Di sini terlihat bahwa Jung-sik sedang mengunjungi Taijin sambil menyerahkan barang-barang Taijin yang ada di kantor kepada Yunji. Di sini Jung-sik juga menanyakan kepada Yunji, apakah akhir-akhir ini Taijin menitipkan sebuah memory card kepadanya. Karena tidak mengetahui memori tersebut, Yunji menjawab bahwa Taijin tak pernah menitipkan apapun kepadanya. Kita juga bisa melihat di sana juga ada arwahnya Taijin terlihat duduk sambil memandangi mereka. Setelah Yunji keluar dari kamarnya Taijin, tiba-tiba Jung-sik mendapatkan telepon dari seseorang. Dan karena penasaran, Taijin mengikuti ke mana Jung-sik itu pergi. Dan betapa kagetnya dia, ternyata Jung-sik inilah merupakan salah satu komplotan dari gangster yang sedang diselidikinya ini. Dan juga dia melihat bahwa bos dari gangster itu adalah Inspektur Yang atau pimpinannya di kantor kepolisian, yang merupakan bos Taijin dan Jung-sik di kepolisian. Menyaksikan ini, Taijin pun kaget, shock, yang membuat dia berteriak dan ingin menghajar mereka semua. Karena perbuatan mereka lah yang membuat dia seperti ini. Namun apalah daya Taijin yang hanya sesosok arwah yang bahkan pukulan Taijin pun tak bisa menyentuh badan mereka. Di sana dia juga mendengar bahwa Inspektur Yang ingin menghilangkan semua saksi yang ada. Dan orang itu adalah Jangsu. Mendengar itu, Taijin bergegas lari ke rumah sakit guna untuk mengingatkan Jangsu bahwa dia sedang diincar oleh segerombolan gangster. Namun Jangsu tidak mempercayai kata-kata Taijin. Dan sementara itu terlihat beberapa orang dari anggota gangster tersebut terlihat mendatangi rumah sakit tempat di mana Jangsu dirawat. Dan terlihat jelas mereka di sini datang untuk menghabisi Jangsu, yang merupakan saksi mata dari kejadian pembunuhan Taijin ini. Di sini pertarungan antara Jangsu dan komplotan geng tersebut tak terelakkan. Karena Jangsu ini mempunyai basic bela diri, dia berhasil mengalahkan mereka semua. Dan juga berkat bantuan Taijin, dia berhasil lolos dari kepungan para anggota gangster tersebut. Malamnya terlihat suster menyerahkan barang-barang Taijin yang dia pakai di saat kejadian kepada Yunji. Di sini Yunji dengan setia masih menunggu kesembuhan dari Taijin di kamar tersebut. Ternyata di kantong bajunya Taijin, Yunji menemukan sebuah formulir yang ternyata itu adalah formulir pernikahan yang disiapkan oleh Taijin untuk Yunji. Rupanya sebelum kejadian tersebut, Taijin ingin mengesahkan pernikahannya dengan Yunji. Yunji pun tak kuasa menahan tangisnya. Rupanya Yunji sudah terlebih dahulu mengandung anak dari Taijin. Dan terlihat di samping Yunji, arwahnya Taijin nampak tersenyum melihat adegan tersebut. Terlihat Yunji juga membuka dompet Taijin dan melihat foto mereka berdua. Melihat itu Yunji pun teringat waktu pertama kali mereka bertemu. Pada saat itu Yunji sedang mengetuk-ngetuk menggedor-gedor pintu sebuah rumah yang membuat warga sekitar terganggu. Sampai-sampai mereka menelpon polisi untuk mengamankan Yunji. Dan di sanalah Taijin datang sebagai seorang polisi dan mengamankan Yunji. Ternyata setelah diketahui Yunji merupakan seorang gadis yang depresi karena dia ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Dan juga ditambah rumah keluarganya yang digusur. Semakin menambah beban mental Yunji, membuat dia melakukan hal yang tidak sewajarnya. Dan disinilah peran dari Taijin yang hadir sebagai pengisi dari kosongnya jiwa Yunji. Yunji hanya bisa tersenyum mengingat memori tersebut. Tiba-tiba di balik dompetnya Taijin, Yunji mendapatkan sebuah memory card yang kemarin ditanyakan oleh Jung-sik. Melihat itu Yunji langsung mengabari Jung-sik bahwa dia menemukan memory card yang ditanyakannya kemarin. Melihat itu Taijin pun panik. Dia tak mau kalau memori tersebut sampai ke tangannya Jung-sik karena dia mengetahui bahwa Jung-sik bukanlah orang yang baik. Dan memori tersebut merupakan satu-satunya bukti atas kejahatan yang mereka lakukan. Dengan berlari dia mencari keberadaan Jongsu karena dia tahu bahwa Jongsu lah yang bisa membantunya kali ini. Namun ketika dia bertemu Jongsu, terlihat bahwa Jongsu juga mendapatkan telepon dari asisten judonya. Dia mengabari bahwa anaknya Do-kyun menghilang dan belum kembali ke rumah. Mendengar itu dia pun panik dan menolak permintaan dari Taijin. Dia berlari ke rumah, berlari juga ke dojonya berharap bahwa dia akan menemukan anaknya. Namun ternyata anaknya tak bisa ditemukan dimanapun. Dia pun gelisah, ketakutan, takut bahwa anaknya pingsan di suatu tempat dan tak ada orang di sana yang akan menyelamatkannya.
Melihat itu, Taijin yang sedari tadi mengikuti Jongsu teringat bahwa dulu dia pernah melihat bahwa Do-kyun memasuki sebuah rumah tinggal yang berada di samping sekolah. Dia langsung memberitahu Jongsu dan mereka pun langsung bergegas ke sana. Dan ternyata benar saja bahwa di sana terlihat Do-kyun tak sadarkan diri. Jongsu pun bergegas membawa anaknya ke rumah sakit, berharap anaknya ini akan baik-baik saja. Setelah mengantarkan Do-kyun ke rumah sakit, terlihat dokter mendatangi Jongsu dan mengatakan bahwa Do-kyun harus secepatnya mendapatkan donor jantung agar hidupnya bisa diselamatkan. Di sana terlihat Jongsu sedang berada di atap rumah sakit memikirkan bagaimana caranya dia mendapatkan donor jantung untuk anaknya. Terlihat juga Taijin menghampiri Jongsu dan menanyakan sejak kapan anaknya mengalami penyakit seperti itu. Jongsu bercerita bahwa penyakit anaknya ini turunan dari ibunya. Namun itu semakin parah ketika mereka mengalami sebuah kecelakaan 4 tahun lalu. Waktu itu Jongsu merupakan orang yang sangat peduli dengan sekitarnya. Sampai pada saat mereka sedang jalan-jalan, mereka melihat bahwa ada mobil kecelakaan di depannya. Dia menepi untuk menolong orang yang ada di mobil tersebut. Namun kejadian naas dialami oleh anak dan istrinya Jongsu. Karena setelah dia menolong pasangan di mobil tersebut, mobilnya pun malah kena tabrak oleh sebuah truk yang mengakibatkan istrinya meninggal dunia. Namun anaknya Do-kyun berhasil selamat. Semenjak itulah dia menjadi seorang yang apatis. Dia berpikir bahwa kematian istrinya itu dikarenakan dia terlalu peduli dengan orang lain. Dan di sana dia berpikir ngapain dia peduli atau menyelamatkan orang lain. Sementara keluarga dia sendiri saja tak bisa dia selamatkan. Scene berpindah di mana Yoonji sedang menyerahkan barang bukti kepada Jung-sik. Dengan gugup Jung-sik mengambil barang bukti tersebut dan berpesan agar Yoonji berhati-hati. Melihat itu Taijin pun marah kepada Jung-sik. Namun karena dia adalah sesosok arwah, dia tak bisa melampiaskan kemarahannya kepada Jung-sik. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesak di dadanya seolah-olah dia kehabisan oksigen untuk bernafas. Ternyata kondisi Taijin sudah semakin parah dan juga dokter mengatakan bahwa Taijin bisa mati kapan saja. Mendengar itu Yoonji menangis, dia takut kehilangan Taijin. Terlihat Yoonji berjalan tanpa arah, sepertinya dia kembali depresi akan keadaan yang dia alami kekasihnya itu. Dari belakang Taijin mengikuti kemana Yoonji berjalan. Sampai tiba-tiba Yoonji dihadang oleh sebuah mobil dan Taijin melihat bahwa Yoonji telah diculik oleh segerombolan orang. Ternyata orang tersebut adalah para gangster yang ingin mengambil barang bukti dari kejahatan mereka. Tapi Yoonji mengatakan bahwa memori tersebut sudah tidak ada dengan dia lagi. Namun orang-orang tersebut tidak mempercayai Yoonji. Dia memaksa Yoonji untuk menyerahkan barang tersebut sambil memukul Yoonji hingga berdarah. Melihat itu Taijin pun berlari mencari bantuan. Teringat dengan Jongsu, semoga saja dia bisa membantu untuk menyelamatkan kekasihnya ini. Di tempat lain terlihat Jongsu sedang berbicara dengan dokter yang menangani putrinya. Dokter tersebut mengatakan bahwa donor jantung yang sebelumnya dijadwalkan untuk Do-kyun tiba-tiba dibatalkan oleh mereka dan dokter tersebut mengatakan Do-kyun harus menunggu kembali donor jantung untuknya. Mendengar itu Jongsu pun terdiam. Dia tahu bahwa kalau Do-kyun tidak cepat mendapatkan donor jantung, hidup Do-kyun akan terancam. Di atap rumah sakit terlihat Taijin memohon sambil menangis dan berlutut kepada Jongsu agar dia mau membantunya untuk menyelamatkan kekasihnya yang sedang diculik oleh gangster tersebut. Namun karena Jongsu yang juga lagi memikirkan anaknya hanya terdiam tak mengubris permintaan dari Taijin. Dengan muka letih, Taijin yang tidak mendapatkan bantuan terlihat pergi meninggalkan Jongsu dan berjalan di koridor rumah sakit. Dia tidak tahu lagi kemana dia harus meminta bantuan. Namun secara mengejutkan Jongsu memanggilnya dari belakang. Tidak tahu mengapa dia akhirnya mau menolong kekasihnya Taijin ini. Lalu dia, Taijin, dan Bonggu datang ke tempat di mana kekasih Taijin disekap dan di sanalah terjadi baku hantam yang tak terelakkan guna menyelamatkan Yoonji kekasihnya Taijin. Setelah mengalahkan semua anak buah gangster tersebut, mereka pun tak menemukan Yoonji di sana dan mereka memutuskan untuk mencarinya di tempat lain. Namun tiba-tiba di luar gedung polisi pun datang yang digawangi oleh Inspektur Yang.
Namun bukannya menangkap gangster tersebut, mereka malah menangkap Jong-soo dan Bong-gu. Ya kalian tahu lah kan kalau Inspektur Yang ini merupakan salah satu bos dari gangster tersebut. Namun pada saat yang bersamaan juga datang polisi yang ternyata mereka adalah polisi dari pusat. Di sini mereka berniat menangkap Inspektur Yang karena dugaan tindakan prostitusi. Di sini juga terlihat bahwa yang melaporkan Inspektur Yang adalah Jung-sik. Ini juga bentuk dari permintaan maafnya kepada Tae-jin karena telah membuat Tae-jin seperti ini. Inspektur Yang akan ditangkap pun mencoba untuk melarikan diri dengan merebut sebuah pistol dari salah seorang polisi dan menodongkan ke arah mereka. Melihat ini Tae-jin yang berada di dalam gedung tak bisa memegang apa-apa, mengeluarkan semua tenaganya agar dia bisa menarik sebuah tuas yang akan membuat Inspektur Yang tidak bisa kabur. Akhirnya dengan sekuat tenaga, Tae-jin pun bisa menarik tuas tersebut dan bongkahan batu es pun mengenai Inspektur Yang. Melihat itu secara cepat Jong-soo pun membanting Inspektur Yang dan membuat dia tak bisa melarikan diri lagi. Setelah kejadian itu, akhirnya Yunji pun bisa mereka selamatkan. Dan syukurnya Yunji hanya mengalami luka luar saja. Di rumah sakit terlihat Jong-soo sedang menemani anaknya. Terlihat juga Tae-jin berada di sana dan sedang berbicara kepada Jong-soo. Tae-jin mengatakan bahwa sebentar lagi dia akan mati. Dan dia ingin meminta tolong sekali lagi kepada Jong-soo untuk membantunya. Malamnya terlihat Jong-soo sedang membawa Yunji ke sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah rumah masa kecilnya Yunji. Ternyata secara diam-diam Tae-jin merenovasi rumah lama Yunji dan akan dia persembahkan untuk mahar pernikahan mereka nantinya. Melihat itu Yunji tak kuasa menahan tangisnya. Jong-soo juga mengatakan bahwa saat ini Tae-jin berada di depannya. Yunji lalu menutup matanya dan benar-benar saja dia merasakan kehadiran dari Tae-jin. Di sini mereka akhirnya bisa bertatap muka dan berbicara untuk terakhir kalinya. Di sini terjadi momen yang sangat mengharukan, guys. 우리 현지 누가 챙겨줄지. 오빠 가지 마. Scene berpindah di mana Do-kyun ternyata sudah mendapatkan donor untuk jantungnya. Dan terlihat juga Jong-soo dan para dokter tengah bersiap-siap untuk melakukan operasi. Ketika dokter akan memasuki ruang operasi, dia berbalik dan melihat Jong-soo. Dokter ini menghampiri Jong-soo dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Ternyata dokter ini adalah suami dari pasangan yang diselamatkan oleh Jong-soo 4 tahun lalu waktu kecelakaan lalu lintas. Dokter ini sudah lama mencari penyelamatnya itu dan baru sekarang akhirnya dia menemukan Jong-soo. Dia mengatakan akan mengusahakan semampunya agar Do-kyun bisa selamat. Mendengar itu Jong-soo pun mengucapkan terima kasih kepada dokter tersebut. Beberapa bulan kemudian terlihat Jong-soo menaiki sebuah bus menuju dojonya. Dan sekarang terlihat bahwa Jong-soo sudah menjadi pribadi yang peduli dengan sekitarnya. Dia akan membantu siapa saja yang sedang membutuhkan pertolongannya. Do-kyun pun juga terlihat sudah sehat sepenuhnya. Terlihat juga Do-kyun sedang berlari menghampiri seorang gadis yang sedang mengandung. Gadis itu adalah Yunji. Yunji lalu memeluk Do-kyun. Dia sangat senang mendengar detak jantung gadis tersebut. Seolah-olah dia merasakan kehadiran dari Tae-jin di sana. Ternyata sebelum meninggal, Tae-jin mendonorkan jantungnya kepada Do-kyun sebagai ungkapan rasa terima kasihnya kepada Jong-soo. Dan di adegan ini kita juga bisa melihat bahwa Tae-jin selalu mengawasi mereka dari atas dengan wajah tersenyum. Dan film pun the end. Oke Clippers, itu alur dari film The Soulmate. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah untuk berbuat baik dimanapun kalian berada. Dan teruslah memperjuangkan orang-orang yang kalian sayangi sebelum tak ada lagi orang-orang yang bisa kalian perjuangkan. Oke Clippers, sekian dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur. Like bagi kalian yang suka dengan video ini dan dislike bagi yang tidak suka. Follow juga semua akun media sosial kita. Dan Mimin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe channel ini. Karena tanpa bantuan kalian channel ini tidak akan bisa berkembang. Akhir kata Mimin dari Rewatch pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.